paranormal itu suruh pakai darah haid. Darah haid itu saat kita buang saja pun harus sangat rapi ya. Karena darah haid itu kesukaan jin. Nah sekarang makanan makhluk jin kamu beri makan ke suami kamu, otomatis kamu kena diganggu sama makhluk seperti itu. Nah itu diminumkan ke suaminya, kemudian suaminya minum itu dan suaminya akan bisa menjadi gila. Ini namanya ritual birahi iblis. Problematika rumah tangga yang dialami seorang perempuan bernama Anita yang sudah rumit bertambah ruwet sebab ia menempuh langkah salah dengan memberi sang suami minuman yang dicampur darah haid pertama. Semula tujuannya agar suaminya kembali bergairah atau bahkan tunduk kepadanya. Tapi yang terjadi sebaliknya. Suaminya itu kian jauh, sedangkan Anita sering diganggu makhluk halus. Lalu mungkinkah ada pengaruh buruk bermain-main dengan darah haid? Apa yang membuat Anita menjadi mudah sekali digoda lembut, mulai dari pocong hingga genderuwo? Lantas, apa yang dilakukan Bunda Dewi Amba untuk menetralisir anasir buruk di tubuh Anita? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Langkah salah yang dilakukan Anita untuk menundukkan sang suami ternyata berakibat buruk. Ia bukan hanya semakin jauh dengan laki-laki yang dicintainya itu, tapi juga sering jadi sasaran godaan makhluk halus. Memberi minuman yang dicampur darah haid, seperti saran seorang praktisi spiritual, ternyata membawa akibat yang tak terduga. Sampai ia harus meminta bantuan Bunda Dewi Amba. Waalaikumsalam. Iya. Masuk. Halo, Bu. Halo, dari mana? Oh, ya. Gini Bun, aku ada masalah. Suami aku akhir-akhir ini tuh nggak mau setubuhin aku, beda. Terus saya dapat info dari teman, suruh datang ke paranormal itu, suruh pakai darah haid. Itu gimana? Malahan saya kena sendiri gangguan gitu. Ya, malah banyak gangguan. Iya, gini ya sayang ya. Darah haid itu adalah kotoran di dalam tubuh kita yang dikeluarkan. Nah, apabila hal itu kamu lakukan untuk memperbaiki rumah tangga, misalnya biar suami kamu makin sayang, makin cinta, itu sangat salah besar. Memang sebelum meminta bantuan Dewi Amba, banyak kejadian-kejadian misterius dialami Anita. Yang paling sering adalah diikuti pocong dan kuntilanak, sampai ketakutan sendiri. Bunda mau tanya, setelah kamu lakukan itu ada gangguan yang menimpa kamu nggak? Iya,
Apa tuh sepertinya? Tiba-tiba ada sosok kuntilanak, terus tiba-tiba ada genderuwo. Jadi saya ngerasa ini kenapa tiba-tiba dia datang pas semenjak saya pakai darah haid itu. Jadi gini ya sayang ya, kita darah haid itu saat kita buang saja pun harus sangat rapi ya. Jadi pembungkusnya itu harus dirapikan atau dicuci biar bersih. Karena apa? Karena darah haid itu kesukaan jin. Banyak sekali makhluk-makhluk jin yang menyukai darah haid seperti itu. Nah sekarang makanan makhluk jin kamu beri makan ke suami kamu, otomatis kamu kena diganggu sama makhluk seperti itu. Melihat perempuan muda yang ketakutan karena selalu diganggu makhluk halus, Dewi Amba langsung paham apa yang harus dilakukan. Apalagi setelah mendengar kisah hidup wanita itu yang bermain-main dengan darah kotor saat datang bulan. Dalam tradisi mistik, darah haid memang bisa menjadi sebuah media, tapi membawa dampak yang menyeramkan bagi orang-orang yang tidak kuat. Beruntung, Bunda Dewi terbiasa membersihkan anasir negatif, termasuk akibat menggunakan darah haid untuk tujuan tertentu. Badan kamu harus dibersihkan dulu. Harus dibersihkan karena di badan kamu ini sudah banyak sekali aura negatif ya. Apalagi kamu pakai darah darah haid ya, itu aduh Masya Allah sangat berdosa sekali ya gitu. Jadi nanti Bunda bantu, Bunda bersihkan dulu diri kamu. Setelah itu nanti kamu bisa pakai media pemikat untuk suami. Nah kalau efek kamu menggunakan darah ya, efek buat diri kamu sendiri. Satu, badan kamu ini tentunya sudah najis ya, sudah najis seperti itu. Kemudian kamu nanti akan banyak gangguan-gangguan. Gangguan-gangguannya itu ya misalnya aja kesialan, terus jauh rezeki seperti begitu ya. Sementara untuk suami kamu yang kena minum darah haid itu akan menimbulkan sesuatu yang sangat kamu tidak inginkan. Pertama, dia bisa menjadi bodoh. Nah dalam kelakuannya itu akan berbeda dari sehari-hari. Kemudian kamu kepengen kan dia tunduk. Nanti apa yang kamu suruh memang dia ikutin. Tetapi dia sudah tidak punya pemikiran lagi. Kamu Bunda bersihkan, artinya dinetralisir dari aura negatif. Nanti Bunda mandikan kembang ya. Artinya kamu harus di ruat kecil namanya ya, ruat kecil. Jadi kamu nanti dimandikan kembang. Supaya apa? Supaya badan kamu ini harumnya bukan harum yang negatif lagi, tapi harum yang positif. Lantas seperti apa jalannya ritual ruatan pembersihan diri yang dilakukan Bunda Dewi Amba? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Ritual ruatan segera dimulai. Bunda Dewi Amba juga sudah menyiapkan air berisi kembang setaman. Jenis ruatan kecil yang dilakukan untuk Anita adalah ruatan birahi iblis. Tujuannya untuk kembali menumbuhkan daya pikat agar suami bisa tertarik lagi dalam menjalani hubungan suami istri. Kamu nanti ganti pakaian dulu ya, pakai sarung, nanti pakai kemben seperti ini, kemudian nanti kita ke kamar mandi, nanti Bunda mandikan. Ini namanya mandi ritual birahi iblis, supaya suami kamu lebih nafsu lagi sama diri kamu ya. Ini adalah langkah pertama ya, ruatan untuk birahi iblis. Jadi supaya suaminya dia yang sudah tidak nafsu ini sama dia akan nafsu lagi, akan terlihat menarik lagi, dan akan membuat suaminya selalu ingin melakukan bersetubuh dengan dia. Ini ya
Bunda siapkan air ya. Air ini sudah Bunda kasih bunga, kemudian sudah Bunda kasih minyak, ada ramuan sesuatu lah ya, supaya ruatan birahi iblis ini semakin bikin dia mengeluarkan pesona yang luar biasa. Setelah dibacakan mantra rahasia, Anita mulai disiram dengan air kembang setaman sebanyak 11 kali. Angka 11 bagi para spiritualis memang memiliki makna penting. Dalam tradisi mistik, 11 yang dalam bahasa Jawa disebut 11 mempunyai makna kewelasan atau pertolongan. Jadi, mandi kembang 11 kali siraman adalah cara meminta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa. Kemari sayang, siap, duduk di sini. Ya, nanti Bunda akan mandikan. Ya. Ambil ekspresi dulu, ambil mantra Bu. Rangkaian ruatan kecil selesai. Setelah siraman ke-11, Dewi Amba kembali membaca mantra untuk menutup ritual. Setelah itu, rangkaian berikutnya adalah memberi minyak birahi iblis, termasuk meneteskan minyak ke mulut Anita agar ruatan semakin sempurna. Nah, ini nanti untuk itunya. Nah, lebar aja lebar. Dah. Jadi seperti itu sudah, supaya suami kamu nanti semakin nafsu, semakin gila sama kamu, dan nanti dia akan selalu minta sama kamu. Nanti kalau untuk bertemu suami, ini jangan lupa dipakai supaya dia selalu bernafsu ya. Itu aja. Jadi makanya setiap kapan Bunda? Ini Iya. ini adalah minyak birahi iblis ya. Kamu pakai apabila kamu bertemu dengan suami kamu. Contohnya gini, seandainya suami kamu pulang kerja, sebelum dia pulang kamu pakai. Supaya apa? Supaya suami kamu nafsu lihat kamu, semakin tergila-gila sama kamu dan semakin tidak mau lepas dari kamu.
Anita memang harus menjalani ruatan kecil dengan dimandikan air kembang yang mesti dibersihkan dari aura negatif akibat ritual memakai darah haid. Lalu, apa manfaat ruat birahi iblis yang dilakukan Bunda Dewi Amba? Seperti apa perasaan Anita setelah menjalani ruatan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Selesai sudah seluruh rangkaian yang tidak terlalu panjang dari ruatan birahi iblis. Namanya memang seram, tapi Dewi Amba menyebut tujuannya demi kebaikan, terutama agar hubungan suami istri kembali harmonis. Ritual birahi iblis yang dilakukan untuk seorang perempuan bernama Anita sengaja dilakukan menjelang tengah malam. Sebab dalam perjalanan hari, tengah malam adalah fase penting untuk membersihkan segala kekotoran. Pasien tadi dia mengalami satu masalah di mana suaminya sudah tidak bernafsu lagi, suaminya sudah ya mungkin ada perempuan lain di luar, tapi dengan cara dimandikan atau diruat birahi iblis, insya Allah semuanya akan teratasi. Dia melakukan hal yang sangat-sangat, kalau menurut Bunda, sangat bodoh ya, karena melakukan hal yang di luar nalar. Darah kotoran ya, darah kotoran itu dikasih minum untuk suaminya supaya suaminya menjadi luluh, tunduk, patuh sama dia. Padahal hal seperti itu adalah sangat berdosa. Satu ya. Kemudian yang kedua, setiap sesuatu yang dikeluarkan dari tubuh kita itu memiliki kodam, ada kodamnya. Seperti darah kotor itu pasti sudah ada yang menunggu. Itu diminumkan ke suaminya, kemudian suaminya minum itu dan suaminya akan bisa menjadi gila. Walaupun itu berhasil ya, suaminya jadi tunduk, jadi patuh, jadi nurut, tetapi suaminya itu menjadi bego. Kenapa jadi bego? Karena pemikiran dia tuh sudah tidak jernih lagi. Pemikirannya dia tuh sudah dipengaruhi hal-hal yang negatif seperti itu. Kalau tidak cepat-cepat segera dibersihkan, maka si perempuan ini yang memberikan minum air kotoran, dia sendiri yang akan terkena imbasnya. Contohnya mungkin gangguan-gangguan dari jin, dari pocong, setan, dan sebagainya. Ritual mandi kembang kemudian dilanjutkan dengan memberi minyak birahi iblis, menjadi rangkaian penting dalam membersihkan anasir negatif dalam tubuh Anita. Selama prosesi mandi kembang setaman, Anita juga merasakan ada getaran mistis yang membuat merinding. Apalagi pada siraman ketujuh, ia mendengar ada bisikan suara perempuan yang ia sendiri tidak paham isi bisikannya. Tapi secara keseluruhan, Anita merasa badannya lebih enteng, meski sedikit takut mendengar bisikan gaib. Pas mandi saya itu kayak dengar bisikan gitu di sebelah kanan, telinga sebelah kanan. Itu perempuan ya, tapi nggak tahu bisikannya itu apa, kayak sekilas gitu. Terus pas selesainya saya ngerasa enteng, tapi ada takut juga karena dengar suara itu. Ruatan birahi iblis ini adalah supaya membangkitkan kembali ya syahwat suami yang mana sudah dingin, sudah tidak lagi ingin bercumbu ya. Kemudian Bunda ruat dengan cara-cara memakai minyak ruatan tentunya ya, seperti ini minyak ruatan birahi iblis ya. Kemudian Bunda mandikan dengan air kembang.
air kembang yang sudah dicampur dengan minyak birahi iblis. Setelah itu sudah dimandikan, kemudian kita selaraskan dengan minyaknya langsung. Supaya apa? Supaya suaminya melihat dia langsung bernafsu, langsung menjadi gairah seperti itu, dan insya Allah tidak akan lagi lari ke perempuan lain. Ritual birahi iblis menjadi jalan keluar bagi Anita, perempuan yang telah menempuh langkah salah, memakai darah haid untuk menundukkan sang suami. Dengan menjalani ruatan kecil, Anita dibersihkan agar gairah laki-laki yang dicintainya kembali pulih, tertuju hanya kepadanya. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.